Oke, selamat malam Kak Rafli. Perkenalkan nama saya Sofwan Rosidi. Di sini saya ingin meminta sebuah wawancara terkait pengelolaan sampah di kampus. Nah, saya juga berterima kasih kepada Kak Rafli sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana pengalaman dan pandangan Kak Rafli mengenai kebersihan lingkungan kampus, serta juga proses pelaporan ketika ada tempat sampah yang kotor ataupun ada area yang kotor. Nah, dari nanti hasil dari interview ini akan kami gunakan sebagai data yang didapatkan hanya untuk keperluan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya. Nah, sebelum dimulai, apakah Kak Rafli bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Bersedia. Oke, Silakan. baik. Mungkin di sini sudah saya share screen beberapa pertanyaan. Mungkin akan saya tanyakan langsung saja. Bagaimana pendapat Kak Rafli nih mengenai kondisi kebersihan kampus di Telkom University saat ini? Baik, menurut saya sih untuk di kampus ya, untuk kebersihan ini sangat terjaga karena petugas kebersihannya setiap pagi, siang, sore selalu membersihkan sampah-sampah ataupun di area-area yang kotor seperti di ruang kelas mungkin, kemudian di selasar depan kelas dan di lingkungan-lingkungan kampus lainnya. Jadi yang tukang bersih-bersih itu tiap hari ya ngebersihinnya. Jadi Ya, terlihat bersih. Oke. ya. Bisa lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang biasanya Kak Rafli lakukan ketika melihat tempat sampah yang penuh atau area yang kotor di sekitar kampus? Semisal tempat sampah di TULT, di GKU. Itu pendapat Kak Rafli gimana itu? Kalau Apa yang menurut Kak Rafli saya, lakukan? kalau saya sih tempat sampah penuh gimana ya? Agak susah sih untuk eh, kita nggak tahu nih tempat pembuangan akhirnya atau tempat untuk mengumpulkan si sampah-sampah dari tempat sampah yang ada di sekitar kampus itu gimana. Jadi buat ngelaporin pun susah gitu ke siapa, ya, ke pihak apa, ke pihak mana gitu Mas. Perempuan. Tapi Kak Rafli pernah nemuin gak sih kayak tong sampah penuh? Sering sekali di kampus. Oh, sering. Iya. Baik. Tiga, apakah Kak Rafli pernah mencoba melaporkan kondisi tersebut? Oh iya, tadi sudah terjawab ya, Ya, karena belum tahu tempat ya, pembuangannya. betul. Oke. Terus, mungkin dari Kak Rafli sendiri, seberapa penting transparansi status laporan bagi Kak Rafli? Semisal nih, kalau udah ada sistem pelaporan tempat sampah atau tempat kotor gitu, seberapa penting sih laporan Kak Rafli itu ditanggapi? Semisal kalau laporannya itu udah diterima, diproses, selesai, itu penting nggak menurut Kak Rafli? Ya, menurut saya penting banget ya, biar kita tahu kondisi di tempat sampah tersebut tuh sudah bersih. Misalkan tempat sampahnya penuh, jadi kita tahu itu tempat sampahnya udah diangkut oleh petugas yang menangani itu. Jadi kalau ada progres-progres seperti itu, jadi lebih kayak tertarik buat ngelaporin ya. Soalnya kita tahu. Ya, benar. Terus selanjutnya, jika tersedia aplikasi yang memungkinkan untuk melapor dengan foto atau lokasi otomatis, apakah Kak Rafli ingin menggunakannya atau kenapa Kak Rafli ingin menggunakan aplikasi tersebut? Kalau saya sih mungkin sih untuk menggunakan aplikasi yang bisa lapor foto sama lokasi otomatis karena kalau tempat sampah udah penuh kan itu kita jadi kayak jijik lah ya, mohon maaf jijik gitu. Tuh. Kayak ngelihatnya kotor nggak pantas lah di lingkungan kampus. Jadi kayak semisal ada aplikasi yang dengan fitur itu, jadi kita bisa terbantu lah. Jadi Oh, cepat betul. prosesnya, nggak harus menunggu petugas gitu. Jadi kita tinggal lapor foto, ini tempatnya di mana, tinggal disebutin jamnya berapa, ya gitu. Oke. Nah, dari aplikasi, kalau semisal udah ada aplikasinya nih, dari Kak Rafli sendiri, itu ada saran fitur nggak selain pelaporan? Atau atau ada saran fitur lain nggak menurut Kak Rafli yang penting? Yang paling penting sih pelaporan. eh Cuman kayaknya ada tambahannya Seperti apa tuh? kayak apa ya?
fitur ya, Mungkin bisa laporan. ngechat, ngechat, ngechat si Ah tukang ya, sampahnya. bisa bisa apa ngechat petugasnya, dilaporin Pak, ini tempat sampah yang di sini sudah penuh, mohon diangkut gitu. Oke, baik. Nah, dari Kak Rafli sendiri nih, apa yang dapat membuat Kak Rafli atau sebagai salah satu civitas kampus lebih mau berpartisipasi dalam kebersihan yang membuat Kak Rafli ingin membersihkan, kayak semisal ada sampah di jalan, Kak Rafli pungut, itu apa sih yang membuat Kak Rafli berpartisipasi untuk menjaga hal itu? Kalau itu sih dimulai dari kesadaran diri sendiri ya. Kan kebersihan itu sebagian dari iman. Insya Allah. Ya, kan menjaga kebersihan itu juga merupakan tanggung jawab bersama. Jadi di area kampus tuh bersih, nyaman, kemudian juga eh ntar juga apa? Di lingkungan kampus tuh sehat, tidak ada bibit-bibit penyakit yang munculnya dari sampah. Hmm, Kemudian kalau bisa sih lebih diperbanyak untuk tempat sampahnya ya. Jadi kalau misalkan ada satu tempat sampah yang penuh, kita nggak numpuk-numpuk sampah di situ, jadi bisa ke tempat sampah yang lain. Begitu. Oh, jadi dari Kak Rafli sendiri mulai dari kesadaran diri ya, dan juga Ya, dari betul. perintah dari agama juga, yaitu Ah, kebersihan itu sebagian dia dari iman. sunnah. Terus juga dari Kak Rafli sendiri memiliki saran untuk tempat sampah itu diperbanyak di area kampus, betul? Ya, Nah, betul. Kalau bisa mungkin sih ada bukan fitur ya, apa ya namanya ya? Eh kayak tempat sampah otomatis gitulah. Jadi kita tahu tempat sampah yang penuh itu yang mana aja, ntar terintegrasi dengan aplikasi gitu. baik. Jadi Iya. biar lebih maju lagi ya. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin dari saya sekian untuk wawancaranya Baik. atas jawaban-jawabannya. Nah, mungkin masukan Anda, masukan Kak Rafli itu sangat membantu kami dalam mengembangkan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kebersihan kampus untuk dan juga aplikasi kami. Nah, jika di masa depan kami akan update atau ada prototipe yang ingin kami uji coba, apakah Kak Rafli bersedia untuk mencoba prototipe dari kami? Sangat bersedia. Saya Oke, sangat open. baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Rafli atas Iya, wawancaranya. sama-sama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.